ya gue sadar pada saat itu sempat nggak nurut dulu kan sama Umi kan. Memutuskan sesuatu itu gue samiin awatona tergantung permintaan beliau. Gue juga mau terima kasih juga bro, bukan hanya buat Umi, buat Abi juga. Sama satu pegangan gue, innamal usri yusra fa innamal usri yusra, itu pegangan gue. Artinya apa artinya? Itu pasti sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Toko bangunan ada marketingnya. Iya, gue bagian marketingnya. Ngapain? Supplier kali ya? Bukan, gue bagian marketingnya. Enggak, maksudnya Kasarnya jaga toko lah gitu, tapi enggak ya. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong. apa kabar Kang Ajis Bajri? Alhamdulillah. Berseri-seri sekali ya Ajis. Seperti habis Apa tuh? Habis ngapain? seperti tembus omset gitu langsung. Waduh. Lagi bahagia gitu. Alhamdulillah, kita patut disyukuri aja. Alhamdulillah. Kali ini saya yang ditodong ya oleh Aligan dua. Bagaimana nih kabar bisnisnya nih? Alhamdulillah. Masih persiapan atau sudah mulai take over atau lagi kencang-kencangnya nih? Ya, memang namanya bisnis kan kayak seperti roller coaster ya. Apa? Roller coaster. Roller coaster. Ya naik turun lah. Ya kita ikutin aja, nikmatin aja. Tapi persiapan ya udah pasti ada lah. Namanya juga strategi marketing, strategi kayak gitu ya udah dipersiapin. Siap. Gitu. Gimana Kang Ruli? Gue kebetulan hari ini jadi support aja. Support. Host ini host utama, gue host support. Ini kita ngobrol-ngobrol bisnis nih hari ini ya. Oke, Ngobrol siap. bisnis yang jadi konsennya Kang Ajis Bajri. Sudah 25 tahun ya. Umurnya Lebih 4 tahun gitu ya. ya Berbisnisnya sudah 7 tahun ya. kurang lebih. Kang Ajis ini adalah owner dari ZNB Indonesia ya. Dan satu lagi sekarang batik Batik Indo Indo Nusantara. Nusantara. Di Batik juga CEO ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih kepercayaan. Di selain itu apa lagi bisnisnya nih Kang? Ya alhamdulillah sama lu berdua juga kan di salah satu perusahaan kita juga digital bangsawan digital Inspira ya. Langsung saja nih kalau kita ngobrol masalah bisnis ya. Kamu tahu nih dengan Kenapa? umur yang sekarang berapa 27 tahun Ya. 29. bisa Mau 29 tahun ini. mau 29 ya. Sorry, 29 tahun bisa dibilang masih muda lah ya. Memimpin 2 perusahaan besar sebagai CEO dan beberapa anak perusahaan lain. Itu awalnya lu emang cita-cita mau jadi pengusaha atau gimana? Ini awalnya dari mana? Mulai lu berpikir gue kayaknya mau jualan atau mau usaha sendiri. Awalnya gimana tuh? Oke, sedikit cerita ya ke masa lalu gue. Boleh. Ibaratnya 2007. Banyak juga. Banyak boleh. ya nggak apa-apa. Oh, Ini Ya. dengerin. Oke, 2000 berapa ya? Gue 2000 SMP itu sekitar 2005 ya. 2005 SMP. SMP, gue masih SMP. Saya udah jadi guru ya waktu itu. Guru SMP. Nah, itu kan murid gue waktu Jangan itu. disamain. Beda generasi. Beda generasi, gue kan generasi Z ya, masih muda lah, masih Iya, segar iya, lah. iya. 2005 gue SMP, pada saat itu cita-cita gue sebenarnya menjadi pengusaha, lebih ke atlet ya. Gue pengen atlet sepak bola, karena pada saat itu keluarga juga banyak yang memang senang main bola kayak gitu. Dan di beberapa ada keluarga juga yang memang atlet juga pada ada saat juga ya? zamannya. Iya, Iya, betul. siapa itu? Paman. Oh, Pak. Iya, Cuman di Jaman bawah muda. bukan. Si Salim Alaidrus. Bukan. Tapi memang dari dulu memang gue senangnya olahraga ya. Badan gue dulu nggak seperti ini, dulu memang atletis ya. Nggak beda jauh lah dari yang sekarang gitu. Tapi memang serius 2005 sampai 2007 akhirnya memang gue ikut ke pelatihan di Persipo juga dulu, ikut juga di sepak bola kayak gitu di Persipo futsal. Purwakarta ya? Iya kayak gitu. Nah qadarullah memang akhirnya pada 2007 gue sempat main futsal juga di sekolah dan terjadi tragedi yang nggak diinginkan. Tangan gue patah. Cedera ya. Ya, tangan gue ini patah. Iya. Itu ditabrak atau? Enggak, pas main bola gue salto di SMA. Serius? Selebrasi. Iya. Kebanyakan gaya. Gue itu kebanyakan gaya. Serius? Itu bolanya enak buat dibikin salto gitu. Akhirnya gue nggak kontrol. Ininya aspal kan, kebayang nggak? Akhirnya patah. Si ini aspal di SMA gue. Oh, Aspal di lapangan Futsal. Gue SMA 3. Nah pada saat itu gue akhirnya agak sedikit down kan, nggak mau jadi atlet lah. Down berarti ke bawah. Iya, karena udah. Kalau ke atas up. Gue akhirnya agak sedikit frustasi pada saat itu kan. Iya. Akhirnya tapi jiwa pada saat itu udahlah gue mikir apalagi ya, udahlah gue pengen usaha gitu.
pengen nyoba usaha setelah karena gue udah setelah pas kuliah itu gue nggak mau pas SMA itu gue nggak mau yang namanya kuliah pada saat itu, walaupun gue dapat di salah satu universitas dapat beasiswa di Bandung, cuma nggak gue ambil. Itu gimana caranya dapat beasiswa? Ya mungkin karena gue masuk 10 terbesar pada saat itu ya, gue ke-12 cuy, di zaman SMA kelas 3 gue lulus, gue ke-12. Nah yang 2 orang ini nggak ngambil. 12 apa? 12 besar di SMA 3. Di SMA 3 di kelas gua cuy. Kok bisa dapat beasiswa? Iya, nggak tahu, karena kewirausahaan. Nah pada kelas 2 SMA gua dapat ini juga di provinsi, dinas provinsi untuk ikut pelatihan di Bandung. Kayak gitu. Makanya pada saat gua patah tulang ya udahlah gua fokus ke pengen usaha. Dan 2007 pas patah tulang gua pernah ikut yang namanya bisnis juga SMA. Bisnis apa tuh? Pada saat itu mungkin lagi rame-ramenya MLM ya. MLM. Iya, multi-level marketing ya. Marketing. Iya. Dan gue patut bersyukur juga pada saat itu orang lain belum nyadar tentang bisnis, gue udah pernah ikut kayak gitu. Walaupun tanda petik lah banyak yang menganggap bahwa MLM itu kan pola bisnisnya yang seperti apa gitu kan. Tetapi yang gue rasain itu mental gue udah dibentuk di 2007 cuy. 2007. MLM apa tuh? MLM-nya tentang obat-obatan lah. Obat-obatan herbal. Tian itu bukan? Iyalah, itu salah satunya lah. Gue banyak cuy. Ikut banyak. Gue banyak. Sampai gue tahu strateginya seperti apa. Sampai gue downline-nya ada berapa, gue tahu. Bahkan pernah ada gue sama tim gue mengeluarkan seperti ini. MLM gue, lo ikut gabung dulu kan gini. Kalau lo gabung hari ini, ibaratnya lo cari teman kan. Nah pada saat itu gue nawarin lu tuh dibalik. Kalau lu gabung hari ini di bawah lu udah ada 70 orang. Wih, serius? Kebayang nggak? Nah itu punya strategi di marketing di tim gue aja. Kebayang karena belum pernah ikut. Belum pernah ikut ya. Tapi gue dibentuk mentalnya sih di situ. Bisnis passion itu mulai kapan itu mulai? Nah setelah itu qadarullah lulus SMA, gue ke Bandung. Gue coba kerja dulu, mau cari pengalaman di Bandung di bagian marketing juga. Passion? Bukan. Nggak nyambung sih sebetulnya. Di bagian kayak perusahaan dagang, logistik ini perumahan kayak paving block kayak gitu. Toko bangunan. Yes, itu salah satunya. Toko bangunan ada marketingnya. Iya, gue bagian marketingnya. Ngapain? Supplier kali ya? Bukan, gue bagian marketingnya. Enggak, maksudnya kasarnya jaga toko lah gitu, tapi enggak ya. Gitu lah, gue nggak ngerti ya. Nggak ngerti bahasanya kan. Marketing. Jaga toko bangunan. Iya, tapi kan marketing. Apa itu masalah. Iya, tapi kan marketing bahasanya kan. Masa nggak paham dari tadi gitu? Kasir, iya kasir gitu maksud gue. Cuma pada saat itu gue belajar banyak cuy. Banyak belajar. Banyak belajar di situ. Dari siapa? Dari konsumen gue. Jadi kayak gini. Konsumennya banyak mahasiswa bisnis. Bukan. Bukan. Mereka itu kan pada saat itu kan gue jualan genteng kan. Genteng gue kerja genteng. Ya. Gue belajar banyak dari konsumen gue. Ribet banget minumnya. Gue belajar banyak kayak gini. Ketika gue masuk ke situ, gue belajar tentang product knowledge-nya dulu. Gue harus tahu nih produk knowledge-nya. Produk knowledge itu tahu kan, dalam artian bahasa Indonesianya produknya dulu. Pengetahuan tentang produknya dulu. Gue belajar tentang genteng, berapa satu genteng. Bangsawan pintar-pintar, masa nggak tahu? Iya, maksud kalau mereka gue percaya, kalau kalian betul aku nggak tahu. Nah gue belajar. Pada saat itu datang satu orang, gue ajak ngobrol nggak closing. Datang satu orang, gue ngobrol nggak closing. Akhirnya gue sadar diri. Target gue gimana caranya ketika orang masuk ke toko itu minimal harus closing. Akhirnya gue belajar banyak tuh. Nah dari situlah mulai ngerasa wah kayaknya bisnis enak nih, kayak gitu. Dan memang dari dulu memang paling seneng di marketing sih. Marketing ya? Ya. Nah pas main fashion, ini sebelum fashion kan. Nah ketika 2014 gue baru sadar. 2014 gue sambil iseng-iseng kan jualan fashion kan. Jualan ya? Jualan. Gue udah mulai jualan dari gaji. Dari gaji jualan, bawa barang. Gue kan di Bandung tuh. Iya. Gue di Bandung, Umi bilang, Umi itu ibu saya. Iya tahu. Ibu gue kan, Umi bilang, bukan Umi LP kan? Bukan. ibu saya itu salah satu inspirasi saya juga, beliau. Mudah-mudahan Allah dikasih harapan yang cukup luar biasa ya orang tua saya ini. Nah itu belajar banyak dari beliau. Jis, ketika itu memang gaji belum seberapa. Umi bilang, Jis kalau pulang ke Purwakarta cobalah dagang kaos-kaos kayak gitu. Iya Mi, santai dulu. Padahal Umi udah tahu potensi gue tuh ditunda karena gue lebih senang main kan. Umur berapa sih? Umur 20-an Pak pada saat itu. Gue lagi nyaman-nyamannya. Iya. Lagi mencari jati diri lah kayak gitu. Pulang dari Purwakarta pulang dari Bandung ke sini Purwakarta main sama teman-teman kayak gitu. Nyari jati. Kenapa? Nyari apa ya? Jati diri. Oh, kira-kira jati. Bukan jati diri. Dirinya udah ada, jatinya belum.
Nah gue pulang dari Bandung ke Purwakarta main sama anak. Akhirnya suatu hari gue ikut pelatihan juga di Bogor, free. Dari situ buka mindset gue free serius pada saat itu. Pelatihan bukunya yang menggugah gue itu bukunya Ipo Santosa. Keajaiban rezeki. Gue baca itu. Gue baca sama temen gue yang di Bandung. Akhirnya gue baca dan qadarullah doa Umi keinginan gue untuk masuk di fashion itu kebuka. Ketika gue masih ingat ketika pulang pelatihan gue naik bis ke Bandung dari Bogor. Gue duduk sama seseorang. Ternyata beliau itu punya toko di Tanah Abang dulu pada saat itu. Akhirnya ngobrol panjang lebar. Udah ngobrol akhirnya gue janjian untuk handphone. Qadarullah pulang ke rumah. Pulang ke rumah ngobrol sama Umi. Oke, gue mau usaha deh fashion. Cuma satu syaratnya, gue gak punya duit gitu. Minta modal. Gue gak minta modal. Akhirnya Umi bilang, ya udah Umi punya handphone, jual aja Cis. Akhirnya dijual, Umi nggak pakai handphone lagi. Akhirnya gue coba play. Dan subhanallah, alhamdulillahnya ya barang ada, uang nggak ada gitu. Barang nggak ada, uang nggak ada. Karena kan gue masih pulang dari Bandung, order gitu kan, pakai motor, nawarin ke orang. Oke lah, belum online maksudnya. Belum. Oke lah, silakan gitu. Silakan lu ngambil berapa, gue kasih dulu, ntar gue balik lagi. Gue kan 2 minggu sekali kan pulang ke Purwakarta. Gue coba pasarin, oke gue ngambil 10, oke pas balik lagi orangnya udah nggak ada. Jadi duit nggak ada. Kemana itu? Nggak tahu. Padahal temen-temen juga. Tapi di situ banyak pelajaran penting juga sih yang gue dapat. Orang Purwakarta teman-teman. Orang Purwakarta. Ingetin ya teman-teman pulangin tuh kaos. Gue udah ikhlasin. Udah ikhlasin. Pada saat itu ya memang pelajaran sih, karena kan masih ada gaji bro. Yang gua nggak kerja, masih kerja di Bandung juga. Jadi sampingan lah. Iya, jadi itu lebih sampingan aja kan. Iya, pada saat itu. Oke. Nah setelah itu gua sadar, gua nyoba, gua lagi dekat sama temen gua pada saat itu kan, temen cewek, temen SMA. Dia yang ngajarin, dia yang ngasih tahu, Jis bisnis online kayak bagus, visualnya bagus, ngapain? Enggak kata gua. Karena kenapa? 10 hari sebelumnya gue masih ingat adik gue kena tipu hampir 1,7 juta pada saat itu. Apa itu beli HP? Beli HP waktu zaman Samsung Android. Ya, dulu harganya 4 juta, beli 1,7, akhirnya ditipu, udah hilang. Iya. Akhirnya gue nggak mau tuh. Akhirnya gue nggak mau bisnis sama. Gue pakai BB kan pada saat itu kan. Apa? BBM. BBM. Gue coba tuh, ya udahlah. Oke, gue coba deh. Tapi syaratnya kalau misalkan nggak berjalan, gue nggak mau gitu. Oke, gue nyobain posting tuh. Kaos-kaos gue fotoin, oke. Gue iklan pada zaman dia Twitter lah, dulu di Twitter kan, posting. Akhirnya dia nyangkut. Gue masih ingat pelanggan gue pada saat pertama itu beli kaos 1 orang Magelang. Wih, jauh ya. Jauh. Pada saat itu. Lewat Twitter itu. Lewat BBM gue dari Twitter ke BBM gue. Dan itu belinya cash. Gue kaget kan, gue cek nomor rekening masuk, loh. Kok ini masuk gitu, orang percaya gitu sama gue. Walaupun itu online, gue belum pernah ketemu. Gue langsung berpikir ini pasarnya gede banget berarti online, pasti growth, pasti growth ke depannya gitu. Akhirnya di situ gue langsung fokus, oke deh, mulai hari ini gue bakal fokus tentang online. Karena suatu saat pasti online ini bakal ada momentum yang sangat luar biasa. Iya. Gitu bro. Jadi mulai online 2014. Karena terus itu usaha bisnis kaosnya kemana sekarang? Bisnis kaosnya, nah itulah sambil belajarnya. Belajar pas di perjalanan, gue langsung sadar lagi kalau misalkan kaos ini kan terlalu banyak. Nah akhirnya banyak tuh pemain tuh. Gue sadar ini kayaknya nggak bakal tahan lama nih. Gue cobalah hijrah ke persaingan ya. Satu persaingan, kedua memang daya beli agak rendah. Karena pada situ masih harga-harga yang standar lah. Akhirnya gue nyoba main ke meja. Nah pada saat gue main ke meja, loh ternyata kok ini kayaknya potensial banget gitu. Karena pada saat itu gue jual kemeja masih di angka 95.000, kaos 60.000, ya lebih worth it beli meja gitu, tinggal nambah 30.000. Iya. Dan untungnya beda. Lebih tebal ya. Ya pada saat itu cukup lumayan lah, walaupun belum seperti sekarang gitu. Terus sekarang untungnya lumayan. Ya lumayan lah buat beli susu anak gitu, anak orang, kayak gitu sih. Iya. Pada awalnya. Tahun berapa tuh mulai pindah dari kaos kemudian jadi kemeja? 2015-an. Itu penjualan juga full online atau gimana? Pada saat itu full online. Itu kan dari uang 300.000 kan. Gue puterin, yang itu sempat hilang kan. Gue balik lagi, gue dari gaji sekitar 1 jutaan, gue puterin lagi. Akhirnya nyoba main ke meja baru 1 lusin, masih ngambil orang sih dulu. Kalau sekarang berapa miliar? Jangan sebutinnya sekarang apa aja. Kayak gitu sih. Dan sekarang alhamdulillah subhanallah Allah memberikan kepercayaan juga.
Dan alhamdulillah di perusahaan yang batik Indonesia Nusantara ini ada sekitar 40 orang lah tim kita. Tim 40 orang. Di itu apalagi itu batik sama apa satu lagi? JNB ya. JNB. JNB. Udah satu paket tuh, 40 orang. Luar biasa. 40 tuh yang kita gaji kan? Iya. Lebih itu kalau misalkan ini kita kan ada vendor venture ya, joint venture kan. Joint venture. Kalau misalkan di kitanya sendiri sekitar ada 30 orang. Kalau diseluruhin sih hampir 100 orang. Karena kan kita venturnya ada banyak. Jadi berbagi rezeki buat orang. Karena tujuan gua buat berbisnis sih awal-awal kayak gitu ya. Lebih ke pengen memberikan manfaat buat orang banyak gitu. Tapi buat diri sendiri belum. Tapi buat diri sendiri ya alhamdulillah lah. Yang penting kecukupan. Toh pada dasarnya kita makan cuma satu piring kan. Iya. Kan? Kalau masih lapar ya tambah lagi satu piring. Biasa 2 piring. Sepiring sejam. Kayak gitu sih. Iya. Tantangannya atau suka dukanya gimana nih? Selama berapa tahun ini bisnis online? 7 tahun ya. 7 tahun itu. Ini kan perkembangan gaya berdagang di online segala macam itu kan selalu berubah-ubah tuh. Iya. Apalagi dengan kebijakan kalau kita pakai platform orang gitu kan. Iya. Facebook, Instagram itu kan berubah-ubah terus tuh. Iya. Itu gimana tuh menyikapinya? Iya, sekarang ini kan di era digitalisasi kan. Pada saat itu memang masih belum banyak pelajaran-pelajaran yang harus gue pelajari kan. YouTube juga belum saya eksis sampai sekarang sama seperti ini kan. YouTube kan baru berapa 1 tahun terakhir? Iyalah, booming-boomingnya 3 tahun pun masih belum terlalu ini kan ibaratnya. Nah, pada saat itu gue berpikir ya udahlah gue belajar baca buku, gue iseng-iseng tentang marketing kayak gini. Akhirnya seiring berjalannya waktu ya nggak bisa dibendung ini digital itu. Akhirnya gue belajar banyak. Kalau dulu sih gue masih ingat jualan di WA, jualan di BBM itu posting toko tuh posting gambar, minat pin mie aja udah banyak yang beli pada saat itu. Tetapi sekarang dengan era sekarang ini berubah. Oh ternyata sekarang itu nggak kayak gitu. Kalau persaingannya luar biasa. Sekarang itu harus ada konsepnya. Yaitu ya gue lebih senang ke belajar copywriting. Sekarang gue belajar copywriting. Jadi ibaratnya kalau misalkan itu kan lebih ke pengumuman. Nah, kalau sekarang lebih ke penjualan, strategi penjualan. Nah itu ada perubahan. Oh beda kalau jualan online mengumumkan dengan jualan online benar-benar ngejual. Beda. Mau dibahas. Mau dibahas. Waktunya. Ya bebas sih kalau dulu kan kayak postingan di Facebook. Mungkin teman-teman di sini juga banyak teman-teman Om Ruli juga sama. Gue juga pernah bareng waktu di JNE dulu. Sebut ini ya, ekspedisi nggak apa-apa lah ya. JNE sponsor ya. Gue pernah ketemu sama dia juga. Akhirnya ya itu dulu sih memang cukup belum terlalu banyak pemainnya kan. Sehingga posting di Facebook nomor handphone kayak gitu aja udah banyak yang minat gitu. Tapi kalau sekarang sih lebih ke arah konsepnya dulu, lu mau seperti apa gitu. Ada konsepnya. Karena sekarang Facebook aja udah ada marketplace-nya sendiri. Udah ada marketplace. Kayaknya ya nggak ngerti itu udah pada jualan semua ya. Iya udah pada jualan. Belum lagi penipuan juga luar biasa. Luar biasa. Gitu. Berarti ilmu itu harus diupdate terus ya, nggak bisa kita pakai ilmu lama di zaman sekarang ya? Nggak bisa bro. Banyak yang nanya ke gue juga, Jis, enak ya kalau misalkan udah jualan online dari dulu kan? Menurut gue sih nggak juga bro. Karena memang online itu kan namanya industri digital itu kan tanpa batas gitu, berubah terus kan tiap harinya kan. Secepat lebih cepat dari kilat lah kayak kasarnya gitu kan. Karena memang kalau dulu lu bisa dapat profit 1M tahun ini belum tentu bro. Belum tentu dengan gaya main lu berbeda sama kayak kemarin, nggak bisa bro, nggak bisa. Nah gue juga sadar pada zaman 2014 gue sadar gue cuma punya modal 1 juta tapi penghasilan gue pengen 1M pada saat itu. Ternyata serius pengen 1M lah. Ya Allah kapan nih gue bisa main di angka 1M kayak gitu kan, ratusan juta kayaknya enak loh. Ya akhirnya sambil belajar loh, lu mau main ratusan juta gimana sedangkan uang jutaan aja lu nggak bisa ngelola. Akhirnya gue sadar oke, berarti benar usaha lu itu sesuai dengan resiko apa yang lu tanggung gitu. Hasil lu itu tergantung apa yang resiko lu tanggung. Seperti itu bro. Masya Allah. Jadi strategi lu apa tuh biar apa tuh? Terus bisa tetap update dengan ilmu yang ada, dengan perkembangan digital marketing yang ada sekarang. Kalau gua sendiri sih kebanyakan
orang itu lebih nyaman di zona nyaman. Kebanyakan orang itu lebih nyaman. Kayak gitu, ha. Karena toh pada dasarnya gue bisa dapat 10 juta bulan ini, yaudah gayanya gitu-gitu lagi. Padahal kan perubahan zaman itu kan berbeda gitu. Ya lu nggak usah takut kalau memang lu masih memulai di era digital sekarang, karena kan ilmu banyak banget tuh di YouTube tuh. Strategi marketing, strategi branding, bagaimana cara mendapatkan 10 juta hanya dalam 10 menit, kayak gitu-gitu kan banyak tuh di YouTube. Lu tinggal tonton aja. Clickbait semua. Yang gratis banyak ya? Yang gratis banyak, tinggal lu tonton aja. Tergantung bagaimana. Kuncinya satu sih, lebih ke praktek bro, actionnya bro. Action. Ilmunya banyak, tapi kalau nggak action sama sekali pasti nol. Karena action itu menentukan satu bro. Apa tuh? Satu, nilainya satu. Action itu nilainya satu. Action itu nilai Satu, ilmu itu nilainya nol. Kalau sekali action dengan ilmu ini, berarti lu dapat 10. Bener kan? Iya. Lu punya ilmu baru, lu action berarti lu dapat 100. Nah begitu kan kalau ilmu lu banyak, lu action sekali aja, lu dapatnya berapa banyak gitu. Tapi kalau ilmu lu banyak, itu dianggap nol, nggak bakal ada artinya gitu. Iya. Momen apa tuh? Kliknya tuh ketika titik balik. deh, gue putusin jadi pengusaha itu kapan tuh? Ya, gue sadar pada saat itu sempat nggak nurut dulu kan sama Umi kan. Sempat kan gue main sambil jalan. Jadi masa nangis kita nggak cerita yang sedih-sedih nih. Iya enggak. Memang bener karena itu salah satu pendobrak. Sebentar musikin dulu. Itu pendobrak gue. Terakhir kali cerita Umi nangisnya lama. Karena memang itu support gue bisa di posisi support terbesar ya. Supporter terbesar ya. Luar biasa, bukan supporter lagi lah. Itu salah satu peta bisnis gue lah. Salah seorang ya. Yes. Bahkan sampai gue kayak gini, memutuskan sesuatu itu gue sami awatona tergantung permintaan beliau. Ketika beliau belum wafat, gue sempat berbisnis, gue masih enggak, gue memutuskan untuk main ke meja. Itu ada Umi. Umi ya. Gue bilang ke Umi, ini ada barang. Pilih salah satu mau yang mana, kira-kira yang Umi cocok. Gue memilih A, padahal Umi kan nggak tahu strategi marketing. Basically Umi itu hanya sebatas bisa ngejahit aja. Beliau bisa ngejahit. Umi A, oke. Gue tanpa panjang lebar, pakai gue beli ini, gue langsung lapor ke supplier gue pesan yang ini, dan qadarullah itu pilihan yang terbaik ternyata. Meledak ya. Luar biasa meledaknya, alhamdulillah kayak gitu. Akhirnya ya itu salah satu support yang memang saat ini memberikan ya banyak lah, luar biasa. Itu gue juga mau terima kasih juga bro, bukan hanya buat Umi, buat Abi juga, buat orang tuaku juga. Ya memang beliau juga menyupport gua walaupun memang nggak kelihatan. Biasanya kalau orang tua sendiri kan ketahuan kan, dia itu di belakang layar yang support Umi, yang memang memberikan dampak terhadap gua juga. Beliau juga salah satu support gua juga. Padahal memang sedikit awal-awal ngelarang, tapi pada saatnya setelah hasilnya berkelihatan, ya pada online lah, lu tau sendiri online pada saat itu jualan dimanapun di rumah gua, siapa yang mau beli gitu. Padahal gua udah lihat ada peluang di situ. Selain Umi, Abi yang pastinya jadi inspirasi ibu satu ya, ada nggak orang-orang lain yang sekarang nih masih menginspirasi lu buat terus maju lebih tinggi lagi, lebih sukses lagi? Ada bro, kalau boleh jujur ya boleh sebut namanya. Teman-teman gua juga. Kita simpan untuk di sesi berikutnya. Boleh, nggak apa-apa lah. Nanti akan dijawab. Atau pakai ini dulu, pakai clue. Ya, ada lah Inisial. banyak lah. Inisial ya. JA masuk JA ya. Apa? JA masuk JA. Masuk. Giveaway. Banyak. Oke, jadi salah satu 5 orang itu ada banyak kan sih? Banyak banget. Siapa aja tuh? Banyak banget. Yang paling mempengaruhi lu? Ya teman-teman gua lah. Mungkin gaya lu jualan atau gaya lu leadership segala macem. Ya banyak lah, nggak perlu sebutin lah karena saking banyaknya. Tapi gue lucu kadang-kadang lebih seneng ke orang yang Tante. Ini mau cerita lucu? Enggak, maksudnya gue karena gini, ada yang support, ada yang nyinyir pada saat itu. Nah justru kedua-duanya gue nggak membandingkan satu sama lain, karena yang nyinyir itu yang menjadi hamplas buat gue. Kalau nyupport itu menjadi berlian buat gue gitu, menjadi bensin buat gue, penyemangat gue. Kalau gitu hamplas, kalau itu pelitur kali ya. Nah itu salah satunya, karena kan kita gesek, nah keluar dari zona nyaman itu ya kalau lu nyinyir ya udah jalan aja, karena lu udah punya pasti tujuan, udah punya tujuan tertentu gitu ya. Gitu. Jadi menurut lu nih, mental apa yang wajib ada buat seorang pengusaha ataupun calon pengusaha? Pada saat itu gue bilang pasti yang pemula
pasti yang awal-awal baru mulai lebih ke arah profitable ya, kebanyakan. Bukan enak yang dibayangkan di luar, tapi banyak mental-mental yang gue harus tanamin. Satu, ngebantu orang, kayak gitu. Mentalnya mental apa ya? Mental lu harus terima manis pahitnya. Kan banyak orang-orang yang bilang jadi pengusaha tuh enak, lu kemana-mana bebas. Duit ada, waktu ada, buat keluar ada. Ya memang kelihatannya memang seperti itu. Kelihatannya ya. Tapi kan paket itunya bro, di belakang itunya harus lihat gitu. Aslinya ya gitu emang. Aslinya memang gitu. Aslinya memang gitu. Tapi kan di belakangnya nggak tahu. Nggak tahu kan. Di belakangnya Kan sudah nggak tahu. kerja sama tim belakang. Nah, di belakang ada bagian kerja sama tim. Kayak gitu sih. Makanya duit kita kan buat tim. Buat kita ya, buat kita buat tim. Biar kita bebas. Biar kita bebas, kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau gue sih lebih senangnya ya ibaratnya sama-sama. Jangan fokus ke profit aja dulu. Lebih ke fokus pengembangan diri aja dulu. Karena kan pasti di setiap perjalanan orang itu punya ceritanya masing-masing. Ada ini nggak, ada rank waktu nggak? Apa tuh? Fokus ke pengembangan diri itu berapa lama? Berapa lama? Gitu. Berapa lamanya kalau untuk sekarang seharusnya cepat Pak? Cepet ya? Karena ilmunya banyak kan, pertanyaannya seberapa cepat kamu mengeksekusi itu? Iya. Itu sih kalau gue Kayak saya kan milenial angkatan kedua. Iya, saya masih generasi Z kan kalau saya kan, masih generasi Z. Generasi Y awal gitu ya. Mau ke baby boomer juga nanggung gitu kan. Baby boomer nggak gaul. Masuk ke generasi Y tapi jauh banget. Jauh banget ya. Generasi Y milenial angkatan kedua. Iya, pada saat itu kan memang zamannya workshop itu kan jarang sekali kan. Banyak yang pemula, sebagian orang banyak yang berpikiran ini apa namanya? Kalau gue punya duit 1 juta, mending gue pakai modal. Iya. Padahal kalau misalkan lu pengen untuk membuat mental lu kuat, coba deh lu sekali-kali investasi leher ke atas, kalau bahasa kita ya. Iya. Investasi leher ke atas 1 juta kayak mau 500.000 kayak, karena lu bakal berkumpul dengan orang-orang yang circle-nya itu sama. Tujuan yang sama. Tujuan yang Kan sama. masih banyak yang nyinyir tuh. Iya. Ya. Duit segitu pakai pelatihan, mending pakai modal. Apalagi sekarang mahal gitu. Apalagi ada yang kelas sampai 30 juta, 60 juta, 100 juta. 100 juta. Dibalik coba berpikirnya. Kalau gue dibalik gini, yang masuk ke situ berarti bukan orang-orang sembarangan. Kan itu udah difilterisasi kan? Iya. Berarti orang-orang yang bisa masuk ke situ bukan orang sembarangan, sehingga lu punya relasi dengan orang-orang sembarangan. Oh, kayak gitu. Ya, sama kayak kita kayak kita ketemu di situ kan. Kayak kita ketemu di satu tempat. Investasinya kan nggak sembarangan, sampai 10 juta. Ya segitu lah. Iya, segitu. Ibaratnya kan iya, akhirnya dapat sesuatu yang bisa dapat chemistry. Iya. Nah, banyak yang gue juga banyak, Pak. Kalau pelatihan gratis kan nanti ngumpulnya yang ikutnya. Iya, itu juga. Bukan kita menyepelekan yang gratis kan ibaratnya, tapi ya gitu aja. Iya. Cuman gini, yang paling penting sih bukan hanya sebatas ilmunya, tapi yang paling penting adalah relasinya. Itu sih kuncinya kalau networking ya. Networking. Karena banyak yang nanya ke gue selalu, banyak yang DM, banyak yang kalau ketemu, kan gimana sih bisa mendapatkan tim yang kuat, terus katanya tim yang memang solid. Ya kuncinya satu, lu sekali-kali ikut aja workshop. Dan juga lu bakal dapat kok. Iya. Kalau misalkan lu nyari di luar ya agak sedikit tanda petik susah. Kenapa? Karena nggak belum tentu satu vibrasi dengan lu sendiri. Iya. Kayak gitu. Tadi minumnya. Oh iya, jadi mau dulu ya. Lupa. Jadi harus semangat soalnya bapak ngeliatin terus. Kalau udah masuk ke circle itu ya sangat luar biasa. Ya kita juga tahu sendiri kan relasi-relasi kita alhamdulillah kan bisa di mana-mana gitu kan. Bisa ketemu gitu. Iya. Walaupun itu kan nggak ada yang telat ya sebenarnya. Nggak ada yang telat. Di kulli zaman rijalullah gitu ya. Iya. Setiap waktu tuh ada orang-orangnya. Ada orang-orangnya. Mungkin ada waktunya. Iya. Itu prinsip gua. Gua ada dua, Pak. Prinsip gua, Pak. Kalau gua bocorin ya. Iya. Setiap orang itu ada zamannya. Setiap zaman ada orangnya. Dibocorin dikit berarti ya. Boleh ya, dikit ya. Sama satu pegangan gua innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Itu pegangan gua. Iya, berarti. Itu pasti sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, kesulitan itu adalah proses yang paling nikmat kalau menurut gua. Karena kemudahan itu karena lu udah melakukan hal yang sulit. Sehingga kemudahan itu pasti akan datang. Iya. Karena kan namanya pengusaha pasti mengulang hal-hal yang sama. Iya. Hanya strateginya aja yang berbeda. Kuncinya apa? Saya sama rekan saya waktu zaman di Bandung, kenapa saya memutuskan untuk usaha sendiri? Pada saat umur 20, kuncinya dari nah ini salah satu inspirasi saya juga, saudaranya Kang Fauzan juga. Beliau bilang kayak gini, Cis, kalau lu usaha sekarang, mental lu pasti kuat. Karena apa? Karena kenapa? Umur lu 20, lu masih berpikiran gimana nanti, bukan nanti gimana. Sedangkan gua pada saat itu umur 27,
dia berpikiran untuk mengumpulkan uang untuk nikah. Sehingga gajinya dia itu kan pasti ada buat pos ini, buat pos ini. Sedangkan gua, lu Jis, kehilangan 10 juta pada saat hari ini, lu gak bakal pikir panjang. Karena kenapa? Lu lagi dibentuk mentalnya. Nah makanya gue bersyukur banget Pak, umur 20, mental gue udah dicoba terus, bodo amat gimana. Jadi semakin awal memulai, semakin bagus gitu. Yes, pada saat tapi itu. kalau untuk yang sudah mulai, yang sudah yang kepala ya udah kepala tiga. Nah itu tadi kan. Nah itu tadi kan. Karena berarti tergantung bagaimana dia experience-nya. Tapi tetap punya peluang sama. Banyak peluangnya. Hanya lagi-lagi kan semakin bertingginya umur, semakin berumur kan kadang ketakutan itu hanya kan. Sebenarnya bukan takut dia untuk usaha, tapi takut posnya kan. Take risk-nya berbeda. Berbeda memikirkan keluarga. Pada saat itu kan gue belum keluarga sampai sekarang. Pada saat itu umur masih muda. Kayak saya gitu kan. Kalau dulu waktu bujangan jualan nggak ada yang laku, pulang paling lapar sendiri. Nah itu sekarang kalau nggak ada uang pulang ya mikir yang lapar bisa 4 orang 3 orang bisa berdelapan. Nah itu karena anaknya pikir bisa ya. tapi sama saya juga gitu Pak. Kalau dulu sendiri pulang ya makan sendiri kan. Kalau sekarang pulang kan bersepuluh sama tetangga. Tapi karena harus terpotong waktu, ada kata-kata buat teman-teman yang bisnis nih, buat bisnis ya apa yang perlu dipersiapkan menurut lo? Singkat saja ya, nanti panjangnya kita next session. Oke. Ya intinya sih pada saat ini di era marketing 4.0, branding 4.0, bukan saatnya untuk bukan 4.4. bukan, ya itulah bahasa Inggrisnya gue mungkin lebih paham. Ya pada intinya sih bukan saatnya untuk kita berkompetisi, tapi di era sekarang ini udah saatnya kita untuk berkolaborasi. Ya, jangan takut dengan bagaimana banyak kompetitor. Semakin banyak kompetitor sebetulnya semakin banyak pasar yang harus lo garap gitu kan ibaratnya. Ya gue fashion, kebayang nggak bro? Penduduk Indonesia itu 270 juta. Kalau kebayang marketnya sama kita semua ya gue nggak bakal sanggup. Dengan adanya kompetitor, nah itu kita bisa kolaborasi bro. Para bangsawan di Indonesia, dimanapun anda berada, mungkin yang ada di luar negeri juga. Tadi pembicaraan kita ngobrol-ngobrol lumayan panjang juga. Mudah-mudahan ada intisari yang bisa kalian ambil. Mudah-mudahan nanti menyemangati kalian untuk yang sekarang masih ragu-ragu untuk mulai bisnis, semangat untuk bisnis. Yang bisnisnya lagi loyo karena kondisi pandemi, menemukan semangatnya kembali. Amin. Dan insya Allah kalau kita tadi merasa kesulitan, secara kalau kita mau teliti sebenarnya di situ ada kemudahan gitu ya. Iya, mudah-mudahan. Mungkin itu yang bisa kita share pada hari ini. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong.